Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa halukum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan kakak dalam pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 10 agama bab 4. Kali ini kita akan belajar tentang maharah kitabah atau keterampilan menulis. Sebelum itu, marilah kita mulai video pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai an-nas as-sardiyu at-i'dadiyu atau biasa disebut dengan teks rekon. Apa itu teks rekon? Lalu ada apa saja penyusunannya? Kemudian apa tujuannya? Kita akan bahas pada slide selanjutnya. Teks rekon atau dalam bahasa Arab dikenal dengan an-nas as-sardiyu at-i'dadiyu adalah teks yang memberitahu pembaca tentang satu cerita, aksi atau aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau. Intinya, teks ini menceritakan tentang kejadian yang pernah kita alami di masa lalu. Untuk urutan atau tartibnya, struktur teks rekon terdiri dari 3 urutan, yaitu orientasi atau al-ittijahatu, kemudian kejadian atau al-ahdatsu, dan juga reorientasi atau at-ta'liqu. Adapun tujuan atau al-hadfu dari teks rekon adalah menceritakan kembali peristiwa masa lampau sesuai urutan terjadinya untuk memberi gambaran tentang apa yang terjadi dan kapan terjadinya. Nah, berikut ini adalah struktur atau susunan dari teks rekon. Yang pertama adalah orientasi atau al-ittijahatu. Di dalamnya terdapat asyakhsu atau pelaku yang ada di cerita tersebut, kemudian al-makanu, tempat terjadinya, dan juga al-waktu atau waktu terjadinya. Kemudian untuk struktur yang kedua adalah al-ahdatsu atau kejadian. Terdiri dari tartibul ahdath atau urutan peristiwa. Di dalamnya ada peristiwa awal, peristiwa kedua, dan juga seterusnya. Kemudian ada juga pendapat atau tanggapan tentang peristiwa tersebut. Dan untuk struktur yang ketiga adalah at-ta'liqu atau reorientasi. Berisi tentang hasil atau buah dari kejadian yang telah lampau. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat teks yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang sebuah teks yang berjudul Fisuqil Markaziyyi atau di supermarket. Teks tersebut merupakan salah satu contoh dari teks rekon atau teks yang menceritakan kejadian pada masa lampau. Untuk strukturnya sama seperti yang telah kakak jelaskan tadi. Yang pertama ada al-ittijahatu, dimulai dari kata fi yaumin minal ayyamil utlah, dhahaba, dan juga seterusnya. Untuk struktur yang pertama ini ada orang atau pelakunya yaitu adib dan juga amin. Kemudian ada makan atau tempatnya yaitu di sukul markazi atau di supermarket, dan juga ada waktunya yaitu fi yaumin minal ayyamil utlah, yaitu pada hari libur. Kemudian untuk struktur yang kedua adalah peristiwa atau al-ahdath. Di sini dapat kita lihat ada 4 ahdath, dan setiap ahdath atau peristiwa menceritakan kejadian yang berbeda-beda. Pada peristiwa yang pertama, al-hadatsul awal, di sini menceritakan tentang kedua sahabat yang baru memasuki supermarket, lalu mereka menuju ke kismil makulati wal masyrubati al-mu'allabati, dan juga seterusnya. Kemudian untuk peristiwa yang kedua atau al-hadatsus tsani, dimulai dari kata ittajaha ila kismil fawakihi sampai seterusnya. Mereka pergi ke bagian buah-buahan. Kemudian untuk peristiwa yang ketiga atau al-hadatsus tsalits, mereka pergi ke bagian pakaian.
Kemudian untuk peristiwa yang keempat adalah mereka pergi ke kasir untuk membayar apa yang telah mereka beli. Adapun untuk struktur yang terakhir atau reorientasi berisi tentang kharaja minas suqil markaziyyi wa raja'a ila baitihima masruraini, hasil atau akhir dari peristiwa yang telah mereka lalui. Nah, itu tadi penjelasan dari kakak tentang teks rekon dan juga strukturnya. Kemudian untuk tugas hari ini adalah buatlah sebuah teks rekon dengan tema kehidupan sehari-hari atau kejadian yang pernah Anda alami, terdiri dari judul, orientasi 1 paragraf, kemudian kejadian minimal 3 paragraf, dan juga reorientasi 1 paragraf dalam bahasa Arab. Ditulis di buku tulis, disertai nama, kemudian difoto dengan jelas dan dikumpulkan ke WA kakak. Untuk waktu pengumpulan paling lambat adalah 1 minggu setelah tugas ini diberikan. Sekian materi pembelajaran dari kakak, semoga bermanfaat. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.